Yaitu yang pertama ada telling a repeated action, yaitu berkaitan dengan menyampaikan atau bercerita tentang sesuatu yang diulang atau kegiatan-kegiatan kita yang sering kita ulang. Yang kedua yaitu ada telling the fact atau generalizations yang berkaitan dengan fakta atau pengetahuan umum. Semua orang sekitar kita mengetahui tentang fakta tersebut. Selanjutnya pembahasan tentang telling future schedule, yaitu berkaitan dengan sesuatu yang akan kita lakukan ke depan tapi sudah diskedulkan. Ya, sudah ada jadwal baik itu berupa jam atau tanggal ataupun harinya, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu telling non-continuous verb, yaitu berkaitan dengan verb yang tidak dikontinuuskan. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas bagian pertama, yaitu simple present, fungsi pertama telling a repeated action. Nah, telling a repeated action di sini memiliki fungsi yaitu to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens. Jadi teman-teman, ini merupakan fungsi yang pertama daripada simple present, yaitu mengekspresikan ide dalam sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dan kegiatan ini biasanya berupa kebiasaan, berupa kegemaran atau hobi, berupa peristiwa yang tiap hari terjadi, atau berupa kegiatan yang diskedulkan atau terjadwal, atau sesuatu yang setiap saat terjadi. Nah, di sini Mister akan menggambarkan dalam sebuah penggambaran waktu, di mana waktu itu kita mulai dari past, selanjutnya ada present, dan selanjutnya ada future. Di mana ketiga waktu inilah yang paling umum kita kenal. Past itu lampau, present itu waktu sekarang, dan future adalah waktu yang akan datang. Nah, untuk telling a repeated action di sini, teman-teman, yaitu kita akan fokus membahas kegiatan yang terjadi di masa lampau dan terus akan terjadi sampai sekarang dan selanjutnya akan terjadi sampai di masa yang akan datang. Nah, kegiatan yang inilah disebut sebagai repeated action. Seperti itu ya, teman-teman. Dan langsung saja kita ketahui pattern atau rumusnya dalam konsep daripada simple present tersebut, yaitu di mana subjek bertemu dengan verb one atau verb SES, tergantung daripada subjek yang kita gunakan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat daripada contoh fungsi pertama ini. Ada kata wake up di sana, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya adalah I always wake up at 5 o'clock. Berarti ada kata always, berarti selalu. Kegiatannya selalu bangun nih jam 5. Berarti kegiatan rutin untuk mengenai bangun tidur yaitu selalu bangun pada jam 5, teman-teman. Selanjutnya ada she always wake up at 5 o'clock. Nah, di sana ada penambahan s. She always wakes up dikarenakan ada subjek yang berbentuk singular yaitu she. Maka dari itu diikuti dengan verb yang ditambah s atau is, teman-teman. Selanjutnya ada Cindy always wakes up at 5 o'clock. Nah, sama dengan kata she dan Cindy. Masing-masing adalah singular subject. Maka dari itu verbnya ditambah dengan s. Selanjutnya teman-teman yaitu we always wake up at 5 o'clock. Ya, jadi sama ya dengan I, you, we, they. Semuanya tidak ditambah dengan s atau penambahan es dikarenakan ini bukanlah singular subject. Oke teman-teman, selanjutnya ada kata ride di sana. Nah, kita berikan contoh ya, yaitu ride a bike to school every day. Ya. Nah, ada kata ride di sana teman-teman. Dan kita akan berikan contoh yaitu I ride a bike to school every day. Jadi ada kata every day di sana. Yang pastinya kalau ada kata every day
sudah bisa dipastikan kalimat itu membutuhkan simple present. Maka dari itu kita gunakan I write, di mana subjek bertemu dengan verb 1 teman-teman. Dan ini masuk dalam telling a repeated action karena dilakukan setiap hari. Sama dengan tidak hanya kalimat positif teman-teman, tapi juga kita bisa menegatifkan. She doesn't ride a bike to school. Jadi ada kata doesn't di sana yang bermakna bahwa tidak mengendarai sepeda ya. Jadi teman-teman boleh nanti menggunakan kalimat positif atau negatif ataupun kalimat tanya pada konsep penggunaan telling a repeated action pada tenses simple present. Selanjutnya ada my brother rides. Nah, penggunaan kata s di sana teman-teman pada verbnya wajib dikarenakan my brother adalah singular verb. Selanjutnya Fadli and Zain don't ride a bike to school. Nah, tadi menggunakan doesn't, selanjutnya menggunakan don't. Di mana doesn't yang di awal karena menggunakan subjek singular, maka dari itu menggunakan doesn't untuk menegatifkan kalimat tersebut. Tapi karena Fadli dan Zain adalah dua subjek yaitu plural, maka yang digunakan bukanlah doesn't tapi don't ride. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan tensesnya. Selanjutnya ada contoh they often have a breakfast at canteen. Jadi di sana ada kata they often. Often berarti sering. Sering berarti kegiatan tersebut sering dilakukan berulang-ulang. Maka dari itu menggunakan simple present. Selanjutnya ada kata they usually like playing badminton. Jadi ada kata usually juga di sana yang menandakan bahwa kita memerlukan simple present untuk kalimat tersebut. Oke teman-teman, itu tadi contoh untuk bagian pertama mengenai tentang repeated action.